Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sholihin wal muhlisin waj'alana min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waj'alana min ahli jannati bighairi hisab wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhinal arifin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Iya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Summa khususan ila sultanil awliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Syai'un lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Summa khususan ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak ibn Nur Muhammad wa hadrati Syekh Mursyidina Syekh Ahmad Sayyidul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhuma. Syai'un lillahi lahumal Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para masyayikh, para alim ulama, para asatid, sesepuh TGN Suryalaya Sumatera Selatan, sesepuh LDTKN Suryalaya Sumatera Selatan, wabil akhos sahibul hajah, sekeluarga, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita ikhwan akhwat panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu menerima nikmat rahmat, taufik hidayah di mana saja berada. Kalau dalam masjid, nikmat rahmat luar biasa. Bisa duduk di masjid, bisa iktikaf di masjid. Cuman kadang-kadang orang enggak hitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah, enggak dihitung-hitung. Yang dihitung uang saja, dagangan saja hitungannya. Nikmat yang diberikan oleh Allah luar biasa. Contoh,
Di tangan ini ada jari-jari. Berapa? 5. Kalau 6 gini diketawain orang kadang-kadang. Kalau 4 diketawain orang. Suatu ketika ada seseorang perempuan punya cincin di jari-jari ini, tahu-tahu kena penyakit apa namanya itu, jari-jarinya ini bercucuran, dagingnya bercucuran sehingga putus satu. Cari orang, minta kepada dokter, barangkali ada orang yang mau jual jari-jari, saya mau beli. Sehari sampai 500 juta mau beli, orang kaya ini. Satu jari, nggak ada yang ngasih. Kalau 5 umpama bisa dibeli 500, berapa ini? 500 juta. Wah, jadi saja. Sampean kalau gatal garu-garu, jari-jarinya nggak ada kukunya, nikmat apa enggak? Nggak bisa garu. Ini nggak dihitung. Megang saja jari-jarinya kurang, nggak sama dengan yang lengkap. Allahu Akbar, nikmat Allah. Ini yang harus kita diawalin dengan syukur kepada Allah. Diciptakan oleh Allah manusia, oleh Allah yang lengkap dengan segala-galanya. Ya tentunya kalau sudah usia lanjut, sedikit demi sedikit ada kekurangan. Cuma nikmat juga. Seandainya orang tambah tua, tambah galak, ini bahaya ini. Makanya oleh Allah tambah tua dikurangin, makan berkurang, ya, kekuatannya berkurang. Ini nikmat juga kalau kita hitung. Gimana kadang-kadang orang nggak hitung, wah saya sudah tua lemah begini, gimana ya, cari dokter, cari dukun, minta urut. Oh, ini nikmat Allah, kita harus hitung. Makanya marilah kita syukur bersama. Bacalah sekedar kalimat syukur, mudah-mudahan oleh Allah diterima, karena ini ikhwan akhwat yang kumpul banyak sekali ketimbang yang sedikit. Ya kalau ketimbang yang lebih banyak masih sedikit. Bacalah kalimat syukur. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Mudah-mudahan diterima Allah, dan mudah-mudahan kita ditambah oleh Allah nikmat-nikmat yang bermanfaat dan mengandung barokah, sehingga kita bisa mengharap nikmat yang digunakan di dunia ini nanti di alam akhirat. Salatullah ma'assalam kita haturkan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi junjungan alam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita oleh Allah diciptakan di akhir zaman ini menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi murid Pangersa Abah Anum Si Ahmad Syekhul Wafa Tajul Arifin, seterusnya urutannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mendapat syafaatnya zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita ada di mana saja ini, kita ada dalam perjalanan dunia ini. Alhamdulillah, dalam perjalanan kita oleh Pangersa Abah
diberi bekal. Orang melaksanakan perjalanan kalau nggak ada bekal bingung. Panjenengan ke Jakarta nggak punya bekal, nggak bawa uang, wah bingung ya. Kita di dunia ini hidup di mana saja. Saya di Madura, panjenengan di Palembang, ada yang dari Lamongan, ada yang dari Jakarta. Perjalanan kita tidak lain dan tidak bukan menuju Allah. Alhamdulillah, kita insya Allah dalam menuju Allah ini dengan tuntunan dan bimbingan guru mursyid, alhamdulillah sudah benar. Cuman tinggal kita melaksanakan apa enggak, tinggal mengamalkannya apa enggak, ini aja. Ini tuntunan guru mursyid. Dan kita ini di dunia bagaikan orang menanam tanaman. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang akhirat. Dunia ladang akhirat. Barang siapa yang bercocok tanam di dunia, nanti panennya di akhirat. Yang banyak bercocok tanam di dunia, panennya nanti di akhirat banyak. Cuman kebanyakan ini menanam banyak, istilahnya beramal. Amal apa saja? Angsal amal soleh. Bersedekah, bersalat, berzikir, ziarah, ini amal. Cuman semua amal mohon maaf ya, saya serak suara ini karena walaupun sudah minum serak, karena saya terus terang ngasih tahu, dulu saya jatuh dengan sepeda motor 3 meter, di bawah ini batunya seperti meja-meja itu dengan sepedanya, makanya ini saya patah. Kata orang Madura, salang-salang ini. Dan tenggorokan ini juga pecah. Jadi dulu saya bicara senggung, kata orang Madura. Gini. Alhamdulillah sekarang sedikit bisa dipakai lah. Kalau tetap senggung ya panjenengan nggak ngerti. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Kita beramal di dunia ini syaratnya ada 2. Amal apa saja? Kalau hanya 1 bisa tidak diterima. Kedua-duanya harus. Apa itu? Ini cocok sekali bagi panjenengan, karena panjenengan orang-orang Thariqah ini berarti ada di dalam kalangan golongan tasawuf yang memberi fatwa orang beramal agar diterima oleh Allah. Ini pakar tasawuf. Siapa itu? Kalau nggak salah namanya Syekh Fudail bin Iyad. Syekh Fudail bin Iyad tahu tasawufnya tinggi, sampai-sampai yang dikatakan tauhidnya ini sudah luar biasa. Ini yang perlu juga kita berzikir, amal yang lain. Apa kata Syekh Fudail bin Iyad dalam tasawufnya? Al-amalu
idza kana kholison. Ini kan anjuran ulama-ulama beramal harus ikhlas. Kan begitu. Nggak ada ulama menganjurkan beramal walaupun nggak ikhlas, udahlah nggak apa-apa. Nggak ada. Pasti dianjurkan harus ikhlas. Ini Syekh Fudail bin Iyad memberi fatwa al-amalu idza kana solih kholisan wa lam yakun sawaba lam yuqbal. Amal siapapun, nggak pilih orangnya, idza kana kholisan, apabila amal itu sudah ikhlas, murni, tidak kena siapa-siapa, tidak kena kiai, tidak kena guru, tidak kena saudara, tidak kena orang, di mana saja beramal sudah ikhlas. Tetapi idza kana al-amalu khalisan wa lam yakun sawaba lam yuqbal. Amalnya enggak benar, amalnya salah, hatinya ikhlas, tapi amalnya salah, lam yuqbal, enggak diterima juga. Ini syarat nomor 1, ikhlas. Syaratnya yang kedua, kata Syekh Fudail bin Iyad, wal amalu idza kana sawaba wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Amal siapapun idza kana sawaba, apabila sudah benar, tepat, tuntunan siapapun, aturan dari siapapun sudah benar, tapi walam yakun khalisan lam yuqbal, orangnya enggak ikhlas mengamalkannya, tidak diterima. Jadi dua ini kita harus pegang. Nah, ikhwan akhwat murid pengersa Abah, dua ini sudah cukup. Benar dari guru mursyid, tuntunan guru mursyid dari dzikir, awal dzikir, sebelum dzikir, selesai dzikir, lengkap, agar benar amalnya, agar tidak sia-sia, sudah benar. Dianjurkan dalam ikhlas itu pengersa Abah, walaupun enggak menganjurkan secara langsung, tapi amalannya, amalan ikhlas, menimbulkan ikhlas kita dalam hati kita masing-masing. Apa itu? Zikir. La ilaha illallah, kalimatul ikhlas. Kalimat la ilaha illallah menimbulkan ikhlas seseorang. Hatta yakuna khalisan sawaba, sampai ada amal itu, orang yang mengamalkannya khalisan sawaba, itu ikhlas, sawaba juga benar. Sudah, kalau sudah ikhlas hatinya, amalnya benar, ini tanaman yang akan berbuah, yang akan dipetik nanti, panen nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan amal kita yang diberikan oleh pengersa Abah, yang dituntun, dibimbing sesuai dengan fatwa Syekh Fudail bin Iyad, seorang pakar tasawuf. Hatta yakuna khalisan sawaba, wal khalis lillahi ta'ala, masuk lagi tuntunan Abah. Yang namanya ikhlas, murni, lillahi ta'ala. Ini ikhlas lillahi ta'ala, memberi enggak karena siapa-siapa, enggak karena agar dikatakan orang ini apa itu, memberi orang lain, enggak, lillahi ta'ala, karena Allah. Sama dengan sholat,
usolli ala duhri arba'atin mustaqbilal kiblati lillahi, kan lillahi ta'ala. Ini tuntunan kita dalam beramal, hatta yakuna kholisan sawaba. Wal kholis lillahi ta'ala, yang namanya ikhlas itu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Di dalam munajat dzikir, ilahi anta maksudi, itu tujuan ikhlas. Ya Allah, anta, engkau ya Allah maksudi, yang aku maksud, tuju, tidak menuju yang lain, tetapi menuju al maksudi. Kenapa? Warido kamatlubi, karena ridho engkau ya Allah yang kita cari di mana-mana. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, enak orang itu. Di Palembang enak, di Jakarta enak, di Madura enak, di Saudi enak. Mendapat ridho luar biasa tuntunan. Hanya tinggal apa? Mengamalkannya. Wasawab, ini yang tadi kan dua, ikhlas benar. Wasawab yang dikatakan benar, sawab al-kholis lillahi ta'ala, wasawab ala sunnah. Yang namanya benar itu tuntunan ala sunnah, sesuai tuntunan Rasulullah. Cuman kadang-kadang orang sekarang ini mengatakan karena tidak pernah dikerjakan Rasulullah, orang mengatakan bid'ah. Saya ungkap, bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang hasanah, artinya bagus kalau dikerjakan walaupun tidak dikerjakan Rasulullah. Contoh, panjenengan mau ke Saudi, ke Mekah Madinah, Rasulullah dulu nggak pernah naik pesawat, mobil saja nggak pernah. Rasulullah mengendarai kemana-mana unta, khimar, ya kan? Panjenengan mau ke Mekah, unta kapan nyampe? Sepeda motor kapan nyampe? Kan itu nggak pernah dikerjakan Rasulullah. Ikut pesawat, oh sebentar, 10 jam nyampe ke Jeddah. Saya dari Jakarta ke Palembang 1 jam. Belum pernah Rasulullah mengendarai pesawat. Bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah, bagus. Kuda, Rasulullah mengendarai kuda dulu. Ini amal. Yang jelek ya mengandung dosa. Ini bid'ah sayyi'ah. Ada juga mengatakan sholat nisfu Sya'ban dikatakan bid'ah. Ada 50 salam dikatakan bid'ah. Katanya Rasulullah tidak bersolat nisfu Sya'ban. Saya pernah ketemu di dalam satu kitabnya Sayyid Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Pada malam nisfu Sya'ban tanggal 15, Rasulullah waktu tidur-tiduran dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin Sayyidah Aisyah itu tertidur, Rasulullah keluar. Setelah agak lama Sayyidah Aisyah bangun, Rasulullah nggak ada. Kemana Rasulullah? Tadi bersama saya di sini. Dicari, dicari nggak ketemu. Tahu-tahu ketemunya Rasulullah pada waktu itu sholat sunnah. Ditunggu oleh Sayyidah Aisyah.
Setelah selesai, saya cari dari tadi panjenengan, tahu-tahu ada di sini. Sabda Rasul kepada Sayyidah Aisyah, Aisyah, kamu tahu sekarang ini nisfu Sya'ban. Rasulullah salat, cuman nggak ada pemberian tahu hitungannya berapa salam, nggak ada. Kalau di thariqah kita kan 50, tapi saya juga temukan di dalam satu kitab 50 salam juga, tapi tidak diniatkan nisfu Sya'ban, sholat baro'ah, nggak apa-apa. Nah, takut panjenengan dengar ada orang, wah udahlah itu bid'ah, takut salat. Saya salat nisfu Sya'ban barusan di Bali, ya 50 salam. Umpama panjenengan kuat tiap malam 50 salam salat sunat mutlak, oh bagus sekali. 100 salam bagus. Ini aman. Makanya ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, insya Allah dalam thariqah kita ini yang sudah dituntun dibimbing oleh guru mursyid, saya yakin sudah benar, tepat, ikhlasnya oleh mursyid sudah ada tuntunan, tinggal kita mengamalkannya dan mengkajinya. Tuba liman amilah bi ilmihi, keuntungan dari Allah kepada orang yang beramal, itu orang yang beramal dengan ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya, oh bisa salah. Wa amfaqal fadlah mimalihi, dan keuntungan akan diberikan oleh Allah kepada orang yang menginfakkan kelebihan, mensedekahkan kelebihan, mimalihi dari hartanya. Punya harta lebih disedekahkan, diberikan. Wa amsakal fadlah min qawlihi, dan tahanlah, tekar, jangan. Wa amsakal fadlah, kelebihan-kelebihan, min qawlihi, dari ucapan-ucapannya, tahan. Jangan sampai berucap, berkata berlebih-lebihan, apalagi yang jelek-jelek. Kalau yang bagus-bagus, yang mengandung manfaat, silakan di mana saja. Seperti pengajian, musyawarah yang baik, itu memang baik sekali. Ini fatwa Syekh Fudail bin Iyad. Saking tasawufnya itu tinggi karena orang thariqah. Tawakalnya Syekh Fudail bin Iyad itu nggak ada bandingannya. Syekh Fudail bin Iyad ini punya hadam, pengladin, pembantu, namanya Khudaifah Al-Qirashi. Tadi malam saya ceritakan Khudaifah tapi bin Yaman, bukan tadi malam, kapan itu? Sahabat Rasulullah Khudaifah bin Yaman. Ini bukan sahabat. Khudaifah Al-Qirashi, pembantunya Syekh Fudail bin Iyad. Suatu saat, ini kaitannya dengan thariqah yang saya bicarakan, karena panjenengan orang thariqah semua ada dalam kalangan tersebut. Mudah-mudahan kita ini yang diberikan oleh pengarsa Abah, amalan kita semuanya dikir jahar, dikir hofi, khotaman, menakiban, semuanya mudah-mudahan diterima Allah, sehingga kita selalu bersama Allah. Suatu saat Khudaifah Al-Qirashi itu diajak oleh Syekh Fudail bin Iyad ke daerah Kufa, jauh. Ya wong dulu nggak ada kendaraan mesin, itu mengendarai kuda. Syekh Fudail bin Iyad itu nggak bawa apa-apa, nggak bawa baju untuk bersalin, enggak.
uang sepersen pun enggak bawa. Enggak bawa uang saku, enggak bawa bekal makanan, enggak. Jauh. Pembantunya itu Hudzaifah Al-Qirashi pikir-pikir, Syekh Fudil bin Iyad perjalanan jauh, ngajak saya lagi, enggak bawa bekal apa-apa. Syekh Hudzaifah Al-Qirashi juga enggak dibawakan baju lain, enggak. Yang ada satu itu. Setelah nyampe ke tempat yang dituju, Syekh Fudil bin Iyad itu menuju masjid. Hudzaifah bin Yaman bin Al-Qirashi itu laparnya luar biasa. Jauh. Syekh Fudil bin Iyad nanya, Hudzaifah, kamu lapar ya? Iya sih, bukan hanya lapar ini. Akhirnya ini tawakalnya Syekh Fudil bin Iyad. Jadi sekali-kali kita belajarlah tawakal. Belajar tawakal kepada Allah, menyerahkan kepada Allah walaupun tidak pas seperti ini. Akhirnya Syekh Fudil bin Iyad ngambil kertas terus ditulis. Tulisannya itu agak panjang. Minum dulu, agak lupa. Ya. Kopi ya, Enggak ini. tisu mana tisu ya? Tisu dari para. Syekh Fudil bin Iyad itu ngambil kertas satu lembar, ngambil pulpen, tinta, menulis. Yang ditulis itu syairan 2 baris, bacaannya begini: ana hamidun, ana syakirun, ana dzakirun, ana jai'un, ana dha'i'un, ana ari, hiya sitatun wa ana daminu linisbiha fakunid damina linisbiha ya bari. Ini yang ditulis. Artinya kalau diartikan ini doa, kalau disyairkan kayaknya bernyanyi. Ana hamidun, saya ya Allah orang yang memuji Engkau. Di dalam kertas itu ana hamidun, ana syakirun, saya orang yang bersyukur kepada Engkau. Ana dzakirun, saya orang yang berzikir kepada Engkau ya Allah. 3 kan? Ana hamidun, ana syakirun, ana dzakirun, ana jai'un, saya juga ya Allah orang yang lapar sekali. Ya lapar, enggak bawa apa-apa, apalagi Hudzaifah Al-Qirashi pembantunya. Ana jai'un, ana dhai'un, saya orang yang terlantar, ada di negeri orang, jauh dari daerah sendiri, nggak ada teman, nggak ada famili, nggak ada kakak, nggak ada adik. Ana jai'un, ana doi'un, ana ari.
Saya Tapi lagi Nah. kurang kuat. Dekat Pak ya. ke atas ini, ya ke bawah enggak seberapa. Wah, ini mic ya. 3 mic ini. Baru kali ini saya pegang 3 mic. Untung ada urat di sini. Anak Ari, wah ya, bagus. Kenapa enggak boleh tadi panjenengan? Enggak mulai tadi gini. Hah? Ayo. Anak Ari, saya anak Jaiun, anak Doiun, anak Ari. Saya orang yang telanjang, nggak bawa pakaian, nggak bawa baju, nggak bawa jubah, nggak bawa sarung, satu aja. Semua kan 6. 3 anak saya orang yang memuji engkau, 2 saya orang yang bersyukur kepada engkau ya Allah, saya orang yang berzikir kepada engkau ya, seperti panjenengan kan berzikir, bersyukur. Syukur itu bukan hanya baca alhamdulillah, bahkan kalau menurut tasawuf alhamdulillah ini syukur kecil lah. Yang namanya syukur beneran itu ra'su syukri kulli nikmatin wikrullah. Itu syukur ingat Allah. Kan sudah dikasih oleh pengersa Abah. Itu. Ana dzakirun. Ana jaiun, saya orang yang lapar. Ana doiun, saya orang yang terlantar di negeri orang. Ana Ari, saya orang yang telanjang. Kertas ini oleh Syekh Budil bin Iyad dilipat, dikasih sama Hudzaifah Al-Qirashi. Hudzaifah, na'am ya Syekh, kamu keluar bawa kertas ini. Untuk apa sih? Saya sudah lapar, disuruh keluar bawa kertas, tambah lapar ini. Nggak tahu maksudnya kan? Kamu keluar dari masjid ini, mau jalan kemana saja terserah. Apa ke timur, apa ke utara, apa ke selatan, apa ke barat, terserah kamu. Cuman kertas ini bawa. Di jalan kamu yang pertama ketemu dengan siapapun, kertas ini kasih. Wah, mudah-mudahan cepat ketemu. Kalau nggak cepat ketemu, tambah lapar saya. Nggak tahu maksud Syekh Budil bin Iyad. Oleh Allah sudah diketahui Syekh Budil bin Iyad. Orang kalau kekasihnya Allah, saya tadi malam sudah bilang, kekasihnya orang tua saja bagus kan? Orang tuanya sangat kasih kepada anaknya, bagus. Minta dikasih, minta dikasih. Hamba Allah kalau sudah menjadi kekasih Allah, nggak usah minta. Banyak diturutin oleh Allah, bahkan dijaga oleh Allah, takut kurang. Tapi sebagian ada yang nggak mau dikasih, ada yang nggak mau, takut kelebihan. Nah, tapi kalau kita dikasih oleh Allah, kira-kira gimana? Diterima apa enggak? Minta tambahan ya, mudah-mudahan ditambah lagi oleh Allah. Lain dengan Syekh Budil bin Iyad. Akhirnya Hudzaifah Al-Qirashi itu keluar. Nah, kalau di sini saya nggak pusing. Kalau di luar sini pusing, ini kiblat sana barat ya. Pas sama saya. Kalau selain sini, wah ada yang gitu, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Wah kiblatnya sibuk sama saya. Kalau ini enggak pas. Berjalan Hudzaifah Al-Qirashi itu
eh, ke selatan. Kan selatan sana ya. Dari masjid ke selatan. Jalan sebentar aja ada orang mau ke utara, Khudaifah Al-Quraisy mau ke selatan, mau salipan, jadi disuruh berhenti, tunggu. Ada apa? Ini untuk kamu. Kertas itu yang dikasih. Kan tadi Syaifuddin bin Iyad nyuruh kertas ini kasih kepada orang yang engkau ketemu pertama. Ini untuk kamu. Nah, walaupun orang ini kan negara Kufa ini ngerti bahasa Arab, tulisannya bahasa Arab. Yang seperti tadi, ana hamidun, ana syakirun, ana dzakirun, ana jaiun, ana doiun, ana ari. Wa ana daminu minusbiha. Lanjutannya, saya ya Allah tanggung jawab yang 3. Hamidun, syakirun, dzakirun. Saya tanggung jawab akan memuji engkau, akan bersyukur kepada engkau, akan berzikir kepada engkau. Tanggung saya 3. Cuman yang 3 ini tanggung panjenengan ya Allah. Saya lapar, saya telanjang, saya ada di negeri orang, tanggung jawab. Umpama mengatakan berhadapan ya, tapi ini dalam artinya begini. Setelah dikasih sama orang itu, dibaca, oh ini mungkin bukan kamu yang nulis ya, katanya. Iya. Siapa? Syekh saya yang nulis ini disuruh kasih sama orang yang ketemu pertama. Oh iya. Ada di mana orangnya? Katanya. Di situ, ada di masjid. Boleh saya ketemu? Oh boleh. Akhirnya dibawa ke masjid. Orang ini bawa tas. Setelah nyampe ke masjid, Syaifuddin bin Iyad waktu salat ditunggu. Setelah selesai, oleh Syaifuddin bin Iyad itu bersalaman. Setelah bersalaman duduk, ditanya, benar sambian yang nulis kertas ini? Iya. Ini sudah tahu bahwa Syaifuddin bin Iyad kebutuhan luar biasa. Diambil tasnya, dibuka seretannya, dihitung uangnya, dikasih 6.000 dirham. Wah, bukan sedikit 6.000 dirham, uang emas ini. 6.000 dirham oleh orang itu dikasih sama Syaifuddin bin Iyad. Diterima. Terima kasih. Akhirnya bincang-bincang. Ternyata orang ini orang Nasrani. Andai kata sekarang orang Kristen. Bincang sama Syaifuddin bin Iyad. Akhirnya orang ini masuk Islam. Ngasih uang 6.000 dirham, masuk Islam lagi. Waduh. Ini keistimewaannya orang yang dikasihi Allah selalu tawakal kepada Allah, terserah kepada Allah, menyerah kepada Allah, enggak banyak hitungan tentang apa-apa. Yang penting memuji, bersyukur, berzikir. Yang lain tanggung Allah. Banyak di kitab-kitab itu riwayat seperti ini. Nah, makanya ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, marilah kita tentunya ikhwan akhwat sudah menerima bimbingan-bimbingan, tuntunan-tuntunan dari guru mursyid kita. Selain dari dikir jahar, dikir khafi yang diwajibkan itu, ada tambahan khotaman, ada tambahan manakiban, bahkan kalau mau ada apa itu riyada
Ini tasawuf. Jam berapa ya? Ah, asar ya? Sudah asar? Hah? 5 menit. 5 menit. 21. Ya, saya nggak nengok-nengok jam. Ada di kanan nih sulit. Hah? 5 menit lagi ya. Li- 50 menit ya? 5 menit lagi katanya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Panjenengan hanya tinggal mengamalkannya. Pemberinya insya Allah saya yakin kekasih Allah. Orang yang diberi kekasih Allah ini mudah-mudahan pemberian guru kita mengamalkannya oleh guru kita disambung terus, bukan hanya sekarang, sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan di akhirat kita Amin. sambungan dengan guru mursyid, ada keringanan yang luar biasa. Tadi malam saya sudah bilang di rumah Pak Haji Samsul, yang semuanya mau barang enak sih, nggak mau. Kenapa? Di akhirat lagi. Wah, kalau sekarang nggak enak bisa cari yang enak. Tapi kalau di akhirat nggak ketemu enak, cari kemana? Nah, makanya tanamannya sekarang ad-dunya mazra'atul akhirah, wa man lam yazra' di dunya lam yaksib fil akhirah. Barang siapa yang tidak nanam di dunia, jangan nanti di akhirat memanen apa-apa, karena nggak menanam. Tanaman ini bagaikan pohon, buahnya nanti di akhirat ambil buah segalanya. Buah pahala. Kalau buah-buah pohon di surga lengkap, mau apa saja. Oh, ini kalau lanjut ke surga ini hampir maghrib ini. Di surga itu kalau diceritakan panjenengan saking senangnya nggak mau pulang. Saya kalau nggak pulang sibuk juga saya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kiranya karena sudah sebentar lagi asar, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, ada barokahnya, terutama kita semua mudah-mudahan mendapat barokah karomah dari guru kita Pengarsa Banung Syekh Ahmad Syaikhul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu, mendapat barokah karomah dari Sultan Aulia Syekh Qadir Jailani qaddasallahu sirruh, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapat ridha Allah zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiran wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.